Selamat datang di Ruang Rekreasi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Kita akan berbincang banyak mengenai perkembangan dunia rekreasi di Indonesia, terutama di Taman Impian Jaya Ancol. Kita kedatangan seorang tamu yang punya pengalaman panjang sekali dalam pengembangan rekreasi di Indonesia, terutama di Taman Impian Jaya Ancol. Beliau ini sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung dalam dunia rekreasi. Saya sendiri punya pengalaman banyak berinteraksi dengan beliau. Beliau ini punya latar belakang di bidang seni, kemudian arsitektur, manajerial, juga yang tidak kalah menariknya adalah di dunia animatronik. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita akan gali di dalam lagi apa sih sebetulnya dunia rekreasi itu, perkembangannya seperti apa, bagaimana perkembangan Ancol dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Kita sambut, kira-kira siapa nih ya tamu kita kali ini? Apa kabar Pak Teddy? Sehat Pak? Sehat. Silakan duduk nih. Kita udah lama banget loh Pak nggak ketemu. Kapan ya terakhir kita ketemu? 5 tahun. Ketemu dalam pekerjaan. Ketemu dalam pekerjaan udah lama banget karena Ketemu dalam pekerjaan itu sudah 2009 saya 2009. pensiun. Bapak terakhir 2009 ya pensiun di Ancol ya? Berarti Ya. sudah 16 tahun. Tahun 16 ke-16. Tahun ke-16 itu bekerja sebagai profesional. Saya jadi anak buah Bapak ya Pak ya. Tapi kita masih sering ketemu juga sih sebetulnya beberapa kali Pak ya. Ya. Sekarang gini Pak, kita pengen denger nih, Pak Teddy ini kan punya andil yang besar dalam perkembangan let's say adalah dunia rekreasi di Indonesia. Terutamanya lagi adalah Taman Impian Jaya Ancol. Karena seperti kita tahu juga Taman Impian Jaya Ancol itu adalah salah satu, bahkan mungkin satu-satunya tempat rekreasi keluarga terbesar di Indonesia. Nah beliau ini yang terlibat sejak awal pengembangan Taman Impian Jaya Ancol dan terus dengan segala macam fasilitas rekreasi di dalamnya, terutama selain fun dan sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol nih ya sekarang sama Pak Teddy. Pak, 16 tahun sudah nggak di Ancol. Cerita dikit dong dulu Bapak itu pada saat di Ancol itu gimana ceritanya dulu perkembangan Ancol? Ancol itu seperti apa? Karena kan kalau dulu kan kita pernah dengar Ancol itu tempat jin buang anak ya Pak ya, rawa-rawa. Tapi kok sekarang bisa jadi salah satu tempat rekreasi terbesar di Indonesia. Gimana Pak, boleh ceritanya? Ya, oke. Saya sebetulnya bukan dari awal Ancol karena saya masuk baru 80 akhir. 80 akhir, oke. Tetapi dalam perjalanannya kebetulan saya menginisiasi menyusun sejarah Ancol. Jadi saya tahu apa-apa yang mengawali itu dari awalnya. Saya tidak tahu apakah sudah pernah ada yang mengungkap apa belum, tapi saya potong sedikit dulu mengenai terjadinya Ancol. Jadi Ancol secara singkat, ide itu muncul pada saat Presiden Soekarno diundang untuk pembukaan Disneyland, gaya kan? Disneyland. Presiden Soekarno itu Anaheim hadir, ya Pak? ya Anaheim tahun 1955. 55. Jadi Saya belum lahir, Pak- pasti ya. Pak Karno, Bung Karno itu diundang ke sana. Kemudian beliau ada banyak foto bagaimana beliau menaiki wahana satu persatu sebagai VIP. Sepulang dari Disneyland, beliau melanjutkan ke timur, di mana di timur itu ada, beliau ngimpinya, waduh saya mesti ke ibu kota. Kemudian yang terkenal itu Patung Liberty, Ya. beliau ke Patung Liberty. Ada foto-fotonya juga. Begitu pulang ke Indonesia, beliau hanya bermimpi begini. Entry port of Indonesia itu dulu pesawat lewatnya Kemayoran. Kemayoran. Halim belum ada. Kemayoran, kalau pesawat landing sebelah kiri harbor terbesar, Priok, sebelah kanan Rawa. Nah di Rawa inilah harus jadi Disneyland. Nah, ngimpinya begitu aja. Tahun 55 itu Pak Tahun ya? 55.
Tapi beliau juga seorang yang kita tahu pencinta seni, kemudian juga pencinta diri sendiri, dan seterusnya. Sehingga oke, kalau gitu kita bikin patung Liberty-nya di sini. Namanya Monumen Soekarno. Oh, oke. Jadi penanda awalnya adalah Soekarno dengan memegang tongkat begini dan satu tangan begini. Kalau di sana Liberty bawa obor, Soekarno gini. Jadi kalau pesawat landing, sebelah kiri harbor, sebelah kanan Monumen Soekarno. Itu sejarahnya. Dan pancangnya sudah dibuat. Di area rawa-rawa tadi? Di rawa-rawa tadi. Nanti saya cerita waktu masuk detail. Jadi itu sejarah awalnya. Sehingga singkat cerita, karena ada seorang Ciputra yang ingin memanfaatkan tanah itu didevelop untuk menggapai impiannya Bung Karno tadi, singkat cerita dapat ke tangan beliau dan mulai dibangun. Dan yang paling penting yang mungkin jarang mengungkap bersama adalah kombinasi Soekardjo dan Ciputra lah yang membuat Ancol menjadi ada, karena Soekardjo itu adalah karyawan DKI yang direkrut khusus menjadi kepala Ancol yang masih rawa-rawa. Oke. Nah, Pak Ci itu bisa ketemu gubernur ya karena ada fasilitasi dari yang penguasa lahan. Pada awalnya sebelum Pak Ciputra datang, sebetulnya Pak Soekardjo sudah bergerak. Sebelum kerusuhan G30S sudah bergerak dan mendapat hibah dari pemerintah Perancis untuk mereklamasi. Jadi dulunya itu semuanya tambak, rawa-rawa, nggak karuan, bentuknya pantainya belum lurus. Makanya kalau teman-teman atau audiens nanti melihat, kenapa ya bentuknya Danau Ancol sama bentuknya Putri Duyung mirip-mirip ya? Ya itu digali ditaruh sana. Urukannya dipindah ke sana langsung. Jadi pantainya lurus. Jadi ini singkat cerita. Jadi itu sejarah Ancol, dan setelah tahun 66 Pak Ciputra mempunyai kesempatan sebagai pembangunan jaya menjadi pelaksana proyek. Jadi bukan pengelola. Pelaksana proyek. Pengelolanya masih tim BPP di bawah Pak Karjo dan DKI. Hanya selanjutnya karena peran Pak Ciputra dan Pak Karjo, akhirnya Pak Karjo juga menjadi bagian dari pembangunan jaya karena jasanya. Kemudian Ancol didevelop dari tahun ke tahun, yang hanya dimulai dari buka pantai saja, sama restoran. Dan kalau mau tahu, banyak yang nggak tahu, mungkin yang senior-senior tahu, dulu semua orang ke Ancol itu hanya ke pantai sama ke restoran namanya Duta Toraja. Duta Toraja itu karena bangunan Toraja yang dipindahkan ke situ jadi restoran. Setelah itu mulai hidup, baru disebutnya Pantai Binaria. Nah, setelah itu berkembang terus. Ada perubahan dari yang memanfaatkan alam saja menjadi ada investasi yang memakai teknologi dan sumber daya investasi. Yang pertama adalah dimulai dengan Ancol lah pertama kali yang mempunyai nightclub modern, dan yang pertama kali ada steamboat di Indonesia, adanya juga di Ancol. Jadi Ancol itu mempelopori macam-macam. Banyak hal. Di nightclub itu namanya Seaside, itu pertama kali ada panggung keluar dari dinding, panggung bergerak, pemain nyanyinya itu muncul dari bawah ke atas. Itu sudah seperti itu di tahun sebelum tahun 70. Bisa ditayangkan tahun 69. Dan itu semua didevelop oleh orang-orang Ancol ya Pak ya? Didevelop oleh tim pembangunan jaya. Di bawah Pak Karjo dan Pak Ciputra. Generasi berikutnya modernisasi itu adalah karena ada peluang dari pemerintah.
pada waktu tahun 74 itu akan ada konferensi PATA. Konferensi PATA itu Pan Asian Travel Association kalau nggak salah. Tahun 74 di Indonesia jadi tuan rumah yang pertama. Ternyata jumlah kamar kurang. Oke. Jadi di tahun 73, tahun 72, 73 itu pemerintah menghimbau siapapun yang membuka fasilitas pariwisata berupa hotel dan kelengkapannya akan dibebaskan dari biaya masuk. Karena dulu kan belum ada AC, itu belum ada. Ini AC itu impor, lift impor, apa Iya, semua iya. impor. Boro-boro itu spring bed masih impor. Pembangunan saya bergayung sambut menyiapkan itu dengan izin dan dorongan dari pemerintah DKI membuat Putri Duyung, kolam renang, gelanggang renang, dan gelanggang sambut. Kurang hotelnya. Ada sebagian tanah kita dikerjasamakan, nggak putus-putus dijual. Syaratnya dibikin hotel karena memang kita mendapat bukan kita, pembangunan Jaya waktu itu sebagai pengelola Ancol atau ditunjuk sebagai pelaksana Ancol ditekan untuk membuat hotel. Jadilah Hotel Horizon yang itu oleh pihak ketiga dan tanahnya di take over oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga mau invest kalau tanahnya dibeli. Kalau enggak, mereka juga khawatir suatu saat diusir dan Iya, seterusnya. betul. Sudah, setelah itu berkembang, baru tahun 77 ada peluang baru yang digarap, itu ada pasar seni yang dimulai dari pameran bulanan dulu kemudian dibuat permanen, dan itu juga menjadi ikonik di Indonesia bahwa itu the first pasar seni dan semua tamu asing pasti dibawa ke sana. Setelah itu maju lagi di tahun 81 kita ada Marina. Marina yang sudah dikelola dengan baik dan itu the first Marina di Indonesia loh. Jadi luar biasa. Berarti banyak hal yang pertama kali ada di Indonesia itu Luar ada di biasa. Ancol. Setelah itu baru era saya direkrut. Tahun 80-an berarti. Tahun Pak, ya? 80-an itu Pak Ci ngimpi memvisualkan dan melaksanakan ide Soekarno menjadi tempat rekreasi yang modern, ya rekreasi yang alam, air, ada lumba-lumba, itu juga udah fenomenal dulu di Asia kita pertama. Di Asia kita Iya. pertama lumba-lumba. Jadi suka nggak suka, kalau disebut sang pelopor ya memang pelopor dalam banyak hal. Betul. Tapi khusus di rekreasi ya beliau pelopor. Setelah kami direkrut itu kurang lebih ada 70 orang. 70 orang berbagai disiplin ilmu. Kalau ditanya mau bikin apa, sama-sama nggak tahu. Oke. Cuman pengen kayak gini, pengen diputarkan film ya terus ngopo gitu Tapi kan. udah kebayang mau bikin sesuatu kayak Disney gitu Pak saat itu. Ya visual belum kebayang kan, belum pada pergi. Oke. Ada film ya film itu kan filmnya sepotong-sepotong nggak karuan, pokoknya ngimpinya itu. Ya kita rapat berkali-kali ya ngelantur terus. Kalaupun ada yang dikirim pergi itu bos. Oke. Begitu bos pulang bawa video, ceritanya Nggak nyampe juga sama ini ya Pak ya. bukan cuma itu, dengan background yang Iya, berbeda-beda, iya. ceritanya beda-beda. Jadi yang bener mana? Yang satu ada ke Disneyland Anaheim, yang satu ke Magic Kingdom di Florida. Beda. Waktu itu ngimpinya bikin Small World. Hmm. Kita belum tahu namanya Istana Boneka. Iya, iya. Suruh niru Small World tentang budaya dalam dunia anak. Terjadi perdebatan keras karena yang di Anaheim itu berdasarkan foto-fotonya, belum video, foto-fotonya yang pergi ke Anaheim, kanalnya pakai fiberglass. Sementara yang dari di Magic Kingdom kayak kolam, nggak ada batasnya. Iya. Mereka ribut, kita tambah bingung. Iya. Jadi wah pokoknya udah. Tapi singkat cerita, kita diseleksi khusus
kemudian dimasukkan ke dalam sebuah gedung. Yang gedung itu tidak ada jendelanya, full AC. Oke. Semuanya isinya buku, diskusi. Di pintu depan ditulis yang bukan Tidak berkepentingan. nggak berpentingan, yang bukan karyawan. Dulu namanya workshop dunia fantasi. Oh, berarti udah ada dunia fantasi. Bukan dunia fantasi, workshop apa Mas Mul ya namanya waktu itu ya. Workshop. Pokoknya di pintu ditulis yang tidak berkepentingan nggak bisa masuk. Dan semua nggak ada yang berani deket karena bos yang paling tinggi di situ tuh adalah bos yang paling ditakuti di Ancol. Yaitu Namanya Pak Arianto. Jadi orang lihat Pak Arianto aja udah. Keder dulu ada Pak ya. Jadi kalau dia nggak tahu ada Pak Arianto apa nggak, jadi nggak berani masuk juga. Singkat cerita, ngaco, wow pokoknya ngaco terus nggak pernah selesai sampai ada yang level angkatan kita yang paling duluan dikirim. Oke. Ada satu basisnya arsitek, satu basisnya seni. Tapi yang pulang, yang arsitek membawa visi arsitek, yang seni pulang bawa visi seni. Jadi harus digawe apa ya burung cedok. Kebetulan di antara tim itu kan saya sebelum bergabung juga sering keluar negeri, jadi mempunyai banyak vision yang berbeda dengan teman-teman. Kemudian kita galang bagaimana sesuatu yang tidak pernah putus ini kita breakthrough supaya ada progres. Karena sebelumnya, sebagai contoh, ada 4 orang seniman diberi tugas membuat sebuah scene tentang Istana Boneka. Kamu bikin Maluku dan sekitarnya, kamu bikin Eropa ini awal pokoknya tugas. Dibuatlah dalam satu panel pastel gitu, disusun boneka lapis-lapis, ngikutin video, pokoknya guntingan kertas, bonekanya digambar taruh. Pada waktunya Pak Ciputra dan direksi dari Jaya Group datang, semua datang mendiskusikan. Aku waktu itu nggak dapat tugas di situ karena aku relatif baru. Aku paling belakangan. Sekali semua diskusi panjang lebar, semua berbantah, nggak ada konklusi. Jadi gimana? Ini seniman-seniman nih? Ya wes gawe meneh sing liya. Itu berkali-kali saya bilang kalau gini, ya nggak akan pernah jadi proyeknya. Dia bilang, atasan saya, Pak, ini terus rokat. Sudah, kan denah kita punya. Kita nggak tahu denah itu bagus atau enggak. Saya akan bikin maketnya yang dibuat waktu dimasukkan ke dalam maket yang skalanya 1:10 ke 20. 1:10. Ya. Jadi yang namanya maket Istana Boneka segede lapangan basket. Ya. Dengan tracknya. Pada protes. Buang. Saya ngadep atasan yang paling tinggi Pak Arianto, Pak, kalau nggak pernah ada program. Semua belum ada yang yakin, yang kemarin juga nggak yakin, buktinya sudah 3 kali meeting back to zero. Tidak ada progres. Jadi yang buat sekarang masukkan. Begitu kita dapat 6 scene, dari Selamat Datang sampai scene ke-6 itu Afrika kalau nggak salah. Sampai di Afrika, kita undang Pak. Apa ini? Masuk. Ini apa ini? Gila. Makan segede gini Bu. Gini Pak, Bapak duduk di kita. Itu ada kawan kita almarhum yang bertanggung jawab memproduksi maket. Pak Ci duduk di kursi Citos, kursi gambar kan kecil, kanalnya itu dibolongin, dibelah. Oh, terus Pak Ci duduk di kursi, ya. didorong, Pak lihat ke kiri. Pak Ci berhenti komentar, yang lainnya wow iya ikut tambahin. Begitu baru 4 scene.
untuk orang SM elektrik sama seniman. Jadi dari patung-patung simpel, pohon digoyang-goyang gitu ya, itu kita diminta menyiapkan itu untuk roadshow mencari kredit kepada Lolo.